Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang budaya organisasi atau dalam hal ini budaya di dalam perusahaan atau instansi. Budaya itu adalah proses perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam waktu yang lama dan secara terus-menerus. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan dalam diri seseorang atau kelompok kerja gitu ya, yang sudah dilakukan dalam proses yang lama dan secara terus-menerus. Jadi budaya sifatnya sudah mendarah daging gitu ya, sudah biasa dilakukan dan dilakukannya itu juga secara kontinu, terus-menerus, tidak insidental. Nah, itu budaya. Sehingga budaya ini merupakan hambatan terberat di dalam komunikasi bisnis. Karena untuk merubah karakter atau tindakan atau sifat dan perilaku seseorang itu, kita membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Seperti kita merobohkan beton yang kuat gitu ya. Untuk merubah kebiasaan yang memang sudah lama dilakukan dan dalam waktu yang secara terus-menerus. Nah, oleh karena itu di dalam proses pelaksanaan kerja, khususnya untuk memaksimalkan keberhasilan seseorang di dalam komunikasi bisnisnya, tentu budaya ini merupakan hambatan yang sangat sulit untuk diatasi ketika kita tidak mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian secara bertahap dalam waktu dan proses yang tidak singkat tentunya. Nah, apa contohnya budaya yang dimiliki oleh seseorang? Yang pertama itu adalah bagaimana seseorang memandang kebiasaan sehari-hari, gitu ya. Kehidupan sehari-hari seseorang mulai dari rumahnya sendiri. Itu akan membentuk budaya. Jadi proses bangun tidurnya jam berapa, makannya jam berapa, bekerjanya jam berapa. Kemudian bagaimana peraturan-peraturan yang berlaku di dalam rumah itu akan membentuk karakter diri seseorang yang nantinya akan dibawanya ketika dia masuk ke dalam satu perusahaan atau instansi saat dia bekerja. Nah, oleh karena itu membentuk karakter dari rumahnya sendiri itu akan terbawa ketika seseorang itu bekerja. Nah, masing-masing individu sebagai karyawan di dalam perusahaan atau instansi itu akan memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu menyatukannya itu membutuhkan penyesuaian-penyesuaian khusus atau penyesuaian-penyesuaian tersendiri. Nah, yang kedua yang disebut dengan budaya itu adalah adat istiadat. Adat istiadat dalam hal ini adalah tindakan atau perilaku yang diyakini oleh sekelompok orang di daerah tertentu, di tempat tertentu yang diyakini bahwa itu memiliki suatu manfaat yang besar. Sehingga kalau kita ingin merubahnya itu sama dengan berhadapan dengan sekelompok orang yang banyak gitu ya. Karena itu sudah diyakini bersama bahwa itu memiliki kebiasaan yang besar. Nah, itulah yang dimaksud dengan adat istiadat. Jadi setiap daerah, setiap tempat itu memiliki adat istiadat. Dan adat istiadat ini akan membentuk karakter seseorang dan akan digunakannya karakter itu atau kebiasaan itu ketika dia bekerja di dalam satu perusahaan atau instansi. Yang berikutnya adalah yang masuk kategori budaya itu adalah keyakinan-keyakinan atau hal-hal yang tidak ada dasarnya tapi diyakini kebenarannya. Jadi misalnya mitos ya, percaya tahyul, kemudian keyakinan-keyakinan tertentu tanpa dasar. Nah, itu juga disebut budaya. Jadi kita kalau ingin merubahnya itu sama dengan merubah keyakinan seseorang akan suatu hal gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi sulitnya, tidak sederhana untuk dipecahkan gitu ya. Karena kita di Indonesia khususnya gitu ya, masih banyak masyarakat kita yang percaya tahyul gitu ya, percaya pada mitos-mitos yang tidak punya dasar kekuatan. Dari mana itu asalnya, mengapa itu diyakini, bagaimana manfaatnya, bagaimana resikonya, itu kadang-kadang mereka tidak paham tetapi mereka meyakini. Nah, itu. Kemudian berikutnya yang termasuk pada budaya itu adalah kebijakan-kebijakan yang terbentuk yang sudah lama di dalam suatu perusahaan atau instansi. Jadi misalnya seragam kantor gitu ya.
jam masuk kerja, jam pulang kerja, kemudian suasana kantor gitu ya. Nah, itu sudah terbentuk dari lama, dari waktu yang cukup lama, sehingga itu sudah diyakini dan sudah menjadi kebiasaan dari karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan atau instansi itu. Nah, apalagi yang tergolong pada budaya. Budaya itu juga termasuk adalah hasil kontaminasi ya, hasil kontaminasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi misalnya bisnis kita itu menggunakan warna-warna tertentu. Mengapa misalnya ya? Karena ini adalah tes selera dari ownernya, dari yang punya bisnis. Nah, sehingga si karyawan pun harus mengikuti itu gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud bahwa kita akan menyesuaikan diri tempat di mana kita bekerja itu. Makanya karakter seorang guru akan berbeda dengan karakter seorang kontraktor, orang lapangan misalnya. Karakter seorang dosen misalnya berbeda dengan karakternya tenaga-tenaga teknis misalnya seperti itu. Nah, ini akan pekerjaan itu sendiri akan membentuk karakter pada diri seseorang. Nah, inilah yang masuk dalam kategori budaya. Sehingga budaya itu sangat melekat pada diri seseorang dalam waktu yang lama dan secara terus-menerus. Sehingga untuk merubahnya membutuhkan kekuatan yang tidak sederhana dan juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Gitu ya. Nah, termasuk dalam hal ini itu adalah kepribadian seseorang yang terbentuk tempat di mana dia bekerja. Jadi misalnya dia bagian frontline, orang garis depan di dalam bisnis itu, ya otomatis dia berhadapan dengan pihak-pihak eksternal seperti konsumen, masyarakat gitu ya, pemerintah misalnya seperti itu, sehingga dia sudah terbiasa menghadapi orang-orang banyak gitu ya, sudah terbiasa dia berkomunikasi dengan baik. Makanya kadang-kadang posisi frontline, posisi garis depan itu kemampuan berkomunikasinya menjadi nomor satu sebagai syarat gitu ya, selain dari penampilan fisik yang menarik. Oke. Nah, kemudian mengapa perbedaan budaya ini perlu kita antisipasi, perlu kita lakukan penyesuaian-penyesuaian, karena di dalam perusahaan itu sendiri dia akan memberikan atau menciptakan kebijakan-kebijakan yang lahir dari seorang pemimpin. Jadi tergantung juga siapa pemimpinnya, bagaimana karakternya gitu ya. Itulah yang akan lahir kebijakan-kebijakan dari si pemimpin itu sendiri. Nah, oleh karena itu bagaimana seorang karyawan bisa bekerja dengan baik kalau dia mampu menyesuaikan diri dengan budaya yang ada di dalam perusahaan itu. Jadi kita tidak bertahan pada budaya kita sendiri, tapi kita melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga kita bisa memahami orang lain dan orang lain bisa memahami diri kita, gitu ya. Nah, kemudian pertimbangan-pertimbangan apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia bekerja untuk menyesuaikan diri, untuk mengantisipasi timbulnya perbedaan budaya saat dia bekerja. Yang pertama itu adalah melakukan penyesuaian-penyesuaian. Jadi penyesuaian ini sangat penting sekali. Bagaimana orang bisa memahami diri kita ketika kita juga mampu memahami bagaimana orang lain itu. Seseorang bersikap, seseorang bertindak, itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya apa? Yang pertama itu adalah kepribadiannya. Seorang feminim, seorang tomboy, seorang maskulin gitu ya. Kalau laki-laki itu akan berbeda tindakan dan karakter dirinya. Seorang yang pemberani, seorang yang penakut, seorang yang pemalu, itu akan berbeda tindakan dan perilakunya. Nah, kemudian apalagi yang mempengaruhinya itu adalah tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan ini akan sangat membuat perbedaan-perbedaan seseorang di dalam melahirkan sudut pandang pada saat dia berkomunikasi. Jadi komunikasi itu akan bisa tersampaikan ketika kita mengutarakannya, baik secara verbal maupun non verbal kepada orang lain. Nah, tingkat pendidikan itu sangat berpengaruh sekali. Wawasan orang yang lebih luas dengan yang masih sederhana, pengetahuan yang lebih tinggi dengan yang masih rendah misalnya, atau wawasan dan pengalaman yang lebih banyak dibandingkan yang masih sedikit, maka pola berpikirnya pun akan berbeda dan pola komunikasinya pun akan berbeda.
Nah, sehingga di sini kita harus memahami mengapa seseorang itu bersikap, mengapa seseorang itu bertindak sedemikian itu banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, gitu ya. Nanti akan kita bahas. Nah, berikutnya bagaimana kita mengantisipasinya? Itu dengan menciptakan persamaan-persamaan. Jadi persamaan-persamaan itu misalnya kita tidak mencari sisi perbedaannya antara diri kita dengan orang lain. Tapi yang kita cari itu adalah sisi kesamaannya. Kita berbeda cara kerjanya, tapi kita sama-sama ingin mencapai tujuan, yaitu standar kerja. Misalnya seperti itu. Atau misalnya kita berbeda pola komunikasinya, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang pelan, ada yang misalnya cepat gitu ya. Kita berbeda, tapi kita punya kesamaan. Apa kesamaannya? Kita bekerja dalam satu tim untuk melakukan proses pelaksanaan kerja dalam rangka mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, kita berupaya sedemikian rupa ya, artinya kita tidak mencari-cari apa yang menimbulkan perbedaan kita dengan orang lain, tapi yang kita cari adalah apa kesamaan kita dengan orang lain. Sehingga melalui kesamaan itu kita akan merasa nyaman dalam bekerja, kita merasa ada orang-orang di sekitar kita yang satu tujuan, satu kesamaan dengan diri kita. Sehingga kita akan menjadikan itu relationship, hubungan yang baik antara diri kita dengan rekan kerja yang ada di sekitar kita. Oke, kemudian yang perlu kita perhatikan itu adalah pendekatan-pendekatan persuasif dan argumentatif. Jadi bagaimana cara kita meminimalisirnya perbedaan budaya ini adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dan argumentatif. Argumentatif itu bisa kita lakukan jika kondisinya kondusif, jadi bisa dikendalikan. Maka kita bisa menasihati orang-orang yang ada di sekitar kita, atau misalnya kita bisa memberikan masukan kepada orang di sekitar kita. Tapi jika perbedaan itu dalam kondisi yang tidak kondusif, maka kita tidak bisa melakukan pendekatan argumentatif. Orang marah dan kita gitu ya, orang kecewa dan kita, maka kita tidak bisa memberikan masukan. Yang kita bisa lakukan adalah pendekatan persuasif. Nah, pendekatan persuasif ini apa? Ya, dengan misalnya pendekatan-pendekatan body language ya, dengan jabat tangan, dengan tepukan-tepukan di pundak, misalnya seperti itu, dengan rangkulan dan sebagainya. Nah, ini bisa kita lakukan. Oke. Nah, kemudian kita perlu memahami apa saja perbedaan budaya di dalam perusahaan itu atau di dalam organisasi. Yang pertama itu tadi sudah kita bahas sedikit ya, itu adalah perbedaan tingkat pendidikan. Jadi seseorang yang SD, SMP, SMU atau mahasiswa S1, S2, S3 itu pola berpikirnya tentu akan berbeda. Nah, pola berpikir ini akan melahirkan seseorang itu dalam pola komunikasinya itu akan berbeda juga. Jadi ilmu yang lebih banyak, wawasan yang lebih banyak, pengalaman yang lebih banyak, itu akan berbeda cara berbicaranya, cara berkomunikasinya dengan mereka yang wawasannya masih sederhana atau pengalamannya masih sedikit gitu ya. Nah, itu kita tidak perlu menciptakan jurang perbedaan, tetapi kita justru harus memahami dan mencari persamaan-persamaannya agar kita bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Yang kedua itu adalah hambatan motivasi. Kita yang punya etos kerja yang tinggi, kita punya kemampuan kerja yang lebih baik misalnya, atau kita punya semangat kerja yang tinggi, tentu akan berbeda dengan mereka yang malas-malasan gitu ya, yang etos kerjanya rendah. Nah, ini akan terjadi perbedaan dan hambatan budaya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mengantisipasinya dengan baik? Antisipasinya dengan baik itu adalah dengan kita tidak mencari-cari perbedaan antara diri kita dengan orang lain. Dan berikutnya itu adalah hambatan linguistik. Linguistik ini adalah hambatan di dalam pengucapan dan juga bahasa gitu ya. Jadi kita di Indonesia itu punya banyak ragam budaya, bahasa,
kemudian cara pengucapan. Nah, ini juga akan menjadi hambatan ketika kita tidak paham dengan apa yang orang lain ucapkan. Bahasa-bahasa daerah misalnya gitu ya, atau bahasa dari tempat-tempat tertentu yang kita tidak paham. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya kita belajar ya, kita belajar memahami, kita belajar juga mengerti apa arti dari bahasa-bahasa orang lain tadi. Nah, berikutnya yang menjadi hambatan itu adalah hambatan jiwa kompetisi ya. Jadi seseorang yang punya jiwa kompetisi yang besar dengan seseorang yang kurang bersemangat untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi, itu tentu akan terhambat jika dia berada dalam satu tim kerja. Nah, oleh karena itu kita harus memupuk bagaimana orang lain itu punya jiwa kompetisi yang besar juga, jika memang dia berada dalam satu tim kerja dengan diri kita. Berikutnya yang menjadi hambatan budaya itu adalah hambatan kepribadian ya. Jadi seseorang yang tomboy, yang selalu bekerja cepat, seseorang yang bekerja lambat, seseorang yang pemalu, misalnya penakut gitu ya. Nah, itu akan sangat berbeda dengan mereka-mereka yang punya tough ya, jiwa bertahan yang lebih tinggi, kemampuan yang lebih besar, dan juga keberanian yang besar juga. Jadi berani menerima tantangan gitu ya. Nah, oleh karena itu bagaimana mengantisipasinya? Ya kita harus memupuk dan menumbuh kembangkan jiwa-jiwa yang seperti ini pada orang lain yang belum tumbuh gitu ya. Nah, berikutnya hambatan yang sering terjadi itu adalah hambatan pemahaman atau sudut pandang gitu ya. Sudut pandang ini banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor akademis maupun non akademis, sehingga seseorang itu di dalam mengambil kebijakan atau berkomunikasi itu tergantung pada sudut pandangnya. Ya, sudut dari mana dia memandang gitu ya. Artinya ketika sudut itu berbeda, maka pandangannya pun di dalam komunikasi akan berbeda. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa menyelesaikan diri dengan baik gitu ya. Nah, berikutnya hambatan yang sering terjadi itu adalah hambatan adat istiadat. Jadi hambatan adat istiadat ini yang paling sering terjadi, kebiasaan-kebiasaan pada adat tertentu tidak dimiliki oleh adat-adat yang lain. Nah, ini akan menjadi hambatan jika kita tidak berusaha untuk memahami adat istiadat dari orang lain tadi, gitu ya. Nah, kemudian hambatan apa lagi yang sering muncul itu adalah hambatan kepercayaan atau keyakinan tanpa dasar. Itu tadi mitos ya, percaya tahyul. Kemudian kita punya kebiasaan-kebiasaan yang kita tidak tahu dasarnya itu dari mana itu muncul, mengapa itu harus dilakukan, apa manfaatnya. Kita tidak paham, tapi kita mengikutinya dengan baik gitu ya. Kita meyakininya dengan baik. Dan itu diyakini secara turun-temurun gitu ya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita melakukan pengertian-pengertian, kita memberikan masukan-masukan, bukti-bukti ya dan sebagainya. Nah, sehingga di sini kita bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, itu ya. Jadi akan banyak sekali perbedaan-perbedaan ketika seseorang itu melakukan komunikasi, khususnya perbedaan budaya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita sebagai seorang karyawan agar kita tidak berada pada perbedaan budaya yang sangat besar ya. Jadi kita meminimalisirnya. Yaitu dengan apa? Bagaimana prosesnya agar ketika komunikasi sudah terjadi dan kita tidak mengalami hambatan dari budaya itu. Yang pertama yang harus dilakukan adalah seorang itu, atau dalam hal ini seorang karyawan, tidak boleh 100% ya, artinya sepenuhnya sangat yakin dengan budaya yang dia miliki sehingga dia abaikan budaya orang lain. Nah, itu harus dihindari. Yang kedua, seseorang itu sangat yakin bahwa kebudayaan yang dimilikinya itu membawa manfaat yang sangat besar, sementara orang lain dinilainya salah. Nah, sehingga sulit dia menerima budaya atau kebiasaan dari orang lain. Yang ketiga, seseorang itu jangan sampai merasa dirinya paling benar, sehingga dia susah atau sulit menerima masukan-masukan dan kebenaran-kebenaran dari orang lain. Dan yang keempat adalah jangan sampai integrasi antar sesama yang meyakini satu budaya itu sangat kuat sekali, sehingga orang ingin masuk melakukan sedikit perubahan secara lebih baik itu akan sulit sekali. Nah, demikian ya. Jadi artinya budaya ini
harus kita lakukan penyesuaian-penyesuaian agar bisa meminimalisir konflik di dalam perusahaan itu antar karyawan. Jadi karyawan ini bisa mengalami konflik dengan dirinya sendiri kalau dia tidak mampu menyesuaikan diri dengan baik, bisa mengalami konflik dengan orang-orang di sekitarnya sebagai rekan kerjanya, bisa mengalami konflik antar kelompok kerja, satu bagian dengan bagian yang lain di dalam perusahaan atau instansi, bisa mengalami konflik antara karyawan dengan pimpinan, dan juga bisa mengalami konflik antara karyawan dengan pihak-pihak eksternal, dalam hal ini konsumen, pemerintah, masyarakat. Nah, ini bisa terjadi ketika seseorang, dalam hal ini karyawan tadi, dalam proses melakukan pelaksanaan kerja tidak mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik, khususnya dalam meminimalisir perbedaan budaya di dalam perusahaan atau organisasi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.